awalnya ini sekarang kita masuk ke beliau Ibrahim Tan Malaka. Riwayat hidup saya skip ya. Yes, pokoknya beliau kelahiran 1897. Meninggalnya 1949. Pahlawan nasional, tidak usah khawatir. Meskipun dinamika aktivisme beliau luar biasa. Jadi beliau ya awalnya sebenarnya ya guru karena beliau cinta ilmu. Waktu kecil di kampung ya pendidikannya paling pokok ya agama. Setelah itu beliau sekolah pendidikan guru, quick school, kemudian ngajar, kemudian kuliah di luar di Belanda, kemudian pulang. Saat pulang itu beliau diberi gelar datuk sekaligus ditawari istri. Datuknya diterima tapi istrinya tidak. Jadi bayangkan kalian kuliah jauh-jauh ke Jogja, begitu pulang, alhamdulillah kamu lulus nak, terus kasih gelar, terus nih kamu sekalian bapak carikan jodoh. Cuma beliau lebih milih untuk beraktivitas ngajar sebenarnya beliau awalnya. Sampai kemudian beliau ke Jakarta, kemudian ke Jogja, kemudian sudah melalang buana kemana-mana sesuai dengan aktivismenya. Keluar masuk partai SI, PKI, bikin sendiri Murba dan lain sebagainya. Dikagumi banyak orang, termasuk oleh Pak Karno. Bahkan ada yang bilang Pak Karno sempat berkata, nanti kalau saya jatuh, apa saya gugur dalam revolusi ini, yang ganti adalah Tan Malaka. Beliau disebut Bapak Republik Indonesia karena orang pertama yang menyebut negara kita ini harus jadi republik. Beliau menulis satu tulisan yang judulnya Naar de Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Beliau sangat dibenci oleh Belanda, makanya keluar masuk penjara. Jadi sering sekali, meskipun nanti akhir hidupnya ya beliau ditembak oleh anak bangsanya sendiri. Baik, tadi janjinya tidak cerita biografi, malah cerita ya. Tidak apa-apa wis ya. Untuk merefresh saja bahwa kita punya banyak orang hebat juga, meskipun kadang-kadang kita lupakan. Mungkin ini semacam tokoh. Jadi kalau di pewayangan itu ada tokoh anak-anaknya Bima, namanya Ontorejo sama Ontoseno. Ini saktinya luar biasa. Saking saktinya, akhirnya waktu perang oleh Krishna malah dua orang ini harus disingkirkan. Terlalu sakti. Kalau ada dua orang ini, cepat selesai perangnya. Makanya terus disingkirkan. Mungkin ada banyak tokoh yang alami nasib begitu. Karena terlalu sakti, maka dia harus dipinggirkan, disingkirkan. Dan itu saya bikin puisi, terus dinyanyikan sama Iwan Fals, yang judulnya Ontorejo itu. Jadi memang ada beberapa tokoh yang nasibnya begitu. Dia harus tersingkir bukan karena apa-apa, karena dia terlalu hebat. Sehingga yang lain insecure. Baik, mungkin itu yang dialami oleh Tan Malaka ini. Meskipun ide-idenya luar biasa dan diakui, makanya beliau termasuk seorang pahlawan nasional. Yuk, kita mulai ngajinya. Saya agak tertipu oleh jam terus jamnya mati. Makanya sejak tadi santai-santai masih lama gitu. Ya, kita mulai. Kenapa sih harus merdeka 100%? Beliau ini satu ketika beliau ketemu dengan Soekarno, Hatta, dan
Haji Agus Salim, tanggal 24 Januari 46. Kalimatnya beliau dahsyat, mengkritik mereka bertiga. Kata beliau begini, kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan? Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang padamu, wahai Soekarno sahabatku. Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka. Karena merdeka haruslah 100%. Hari ini aku melihat bahwa kemerdekaan hanyalah milik kaum elit yang mendadak bahagia menjadi borjuis, sukacita menjadi amtenar, pegawai negeri. Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka. Dan apabila kalian tidak segera memperbaikinya, maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Hanya para pemimpinnya yang akan mengalami kemerdekaan. Karena hanya mereka yang merdeka, adil dan makmur itu dirasakan. Dengarlah perlawananku ini. Karena apabila kalian tetap bersikap seperti itu, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai seorang sahabat dan saudara. Besok adalah hari di mana aku akan menjelma menjadi musuh kalian. Karena aku akan tetap berjuang untuk merdeka 100%. Oh, ini berani ya di depan presiden. Cuma ya karena memang beliau aktivis pejuang yang tangguh, punya idealisme dan komitmen yang tinggi. Jadi beliau punya konsep yang ingin beliau perjuangkan.